Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai rodoah dan problematikanya di era modern. Langsung saja, pemateri pertama yaitu saya sendiri akan menyampaikan mengenai rodoah menurut syariat Islam. Baik, yang pertama yaitu mengenai pengertian rodoah. Secara bahasa, rodo adalah secara bahasa rodo dalam bentuk masdar atau kata kerja tanpa zaman dari kata rodoa. Secara bahasa rodoa berasal dari kata rodoa. Dikatakan rodoa syadiah artinya dia menetek susu ibu. Sedangkan secara istilah rodoah berarti meneteknya seorang anak yang berumur kurang dari 2 tahun. Dia menetek kepada susu perempuan yang sedang melimpah air susunya, baik karena hamil atau yang lainnya. Selanjutnya, rukun dan syarat rodoah. Rukun-rukun rodoah ada 3 yang harus terpenuhi dalam rodoah. Yang pertama yaitu murdi, yaitu ibu yang menyusui atau yang menyusukan. Yang kedua, laben, yaitu air susu. Yang ketiga, rodia, yaitu anak yang menyusu. Selanjutnya, terdapat dari ketiga rukun-rukun rodoah tersebut, masing-masing mempunyai syarat-syarat tersendiri. Yang pertama yaitu syarat-syarat rodoah. Yang pertama, syarat dari murdi. Syarat dari murdi yang pertama adalah perempuan. Maksudnya, yang menyusui itu adalah seorang manusia dan dari jenis kelamin perempuan. Maka apabila seseorang menyusu kepada selain manusia, maka tidaklah berlaku hukum mahram padanya, seperti menyusu kepada seekor hewan. Syarat dari murdi yang kedua yaitu hidup. Maksudnya adalah bahwa yang menyusui tersebut masih dalam keadaan hidup ketika penyusuan itu berlangsung. Maka tidaklah menjadi mahram bagi anak yang menyusu kepada orang yang telah meninggal, bagaimanapun caranya, baik diminum langsung ataupun tidak melalui payudara wanita yang telah meninggal itu secara langsung. Syarat yang ketiga yaitu di dalam usia melahirkan. Maksudnya adalah keadaan perempuan dalam keadaan di masa usia melahirkan. Kalau seandainya penyusuan dilakukan oleh wanita yang berusia kurang dari 9 tahun atau perempuan yang sudah tua, dalam kutip tidak beranak, maka penyusuan seperti itu tidak membawa pengaruh hukum. Memasuki syarat dari rukun rodoah yang kedua yaitu syarat dari air susu atau laben. Syarat dari air susu atau laben yang pertama adalah sebagai makanan pokok. Maksudnya adalah bahwa air susu yang diminum adalah berfungsi sebagai makanan pokok bagi yang menyusu, dan air susu yang diminum dapat menghilangkan rasa lapar bagi yang meminumnya. Yang kedua, syarat yang kedua yaitu air susu haruslah murni. Kemurnian air susu dalam arti tidak bercampur dengan air susu lain atau zat lain di luar air susu ibu. Syarat dari rukun rodoah yang terakhir itu syarat dari rodi, yaitu orang yang menyusu. Syarat dari rodi yang pertama yaitu pertama dalam keadaan hidup. Artinya hidupnya si penyusu merupakan syarat terjadinya penyusuan, sebab hanya dengan hidupnya si penyusu proses penyusuan dapat berjalan dengan sempurna. Syarat dari rodi yang kedua yaitu masih dalam usia menyusu.
Maksudnya bahwa anak yang menyusu itu masih kecil atau umurnya tidak lebih dari 2 tahun. Syarat dari rodi yang ketiga, perut si penyusu. Air susu yang diminum harus benar-benar sampai ke dalam perut si anak atau si penyusu, sehingga dapat dirasakan akan manfaatnya. Baik, demikian penjelasan dari saya mengenai Radha'ah menurut syariat Islam. Selanjutnya, memasuki materi jual beli ASI dan Bank ASI yang akan disampaikan oleh saudari Amelia Salwanur Diansyah. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan materi jual beli ASI. Air susu ibu atau ASI sangat penting bagi perkembangan tubuh bayi. Maka, pemerintah juga mengatur pemberian ASI eksklusif pada bayi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu eksklusif. Terdapat dalam pasal 6 menetapkan bahwa setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya. Dengan adanya jual beli ASI tersebut, maka bisa mengakibatkan terjadinya hubungan kemahraman dengan adanya saudara sepersusuan di kemudian hari saat anak-anak tersebut dewasa. Dan dikhawatirkan mereka menikah satu sama lain, padahal terjadi hubungan persaudaraan. Karena pernikahan seperti itu diharamkan oleh agama Islam dan sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut mazhab Syafi'i, jual beli ASI diperbolehkan. Adapun pendapat-pendapatnya yaitu yang pertama, seseorang wanita boleh menampung air susunya dalam suatu wadah dan menjualnya kepada ibu-ibu yang membutuhkannya dengan berdasarkan pada keumuman firman Allah. Yang kedua, ASI itu suci dan bisa diambil manfaatnya atau intifa, sehingga boleh memperjualbelikan air susu yang sudah diperas. Yang ketiga, dalam prinsip fikih, benda yang tidak haram dikonsumsi berarti tidak haram juga mengonsumsi hasil penjualannya. Yang keempat, ASI atau seorang wanita yang berasal dari air susunya sendiri merupakan suatu yang halal diperjualbelikan. Secara logika, tidak ada perbedaan antara susu manusia dan susu hewan yang dagingnya dikonsumsi oleh manusia. Apabila air susu hewan boleh diperjualbelikan untuk dikonsumsi manusia, maka air susu manusia juga demikian. Oleh sebab itu, mengambil upah dari menyusui anak dibenarkan oleh syara. Sebagaimana terdapat dalam potongan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 233 yang telah disebutkan sebelumnya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa bagi para ibu supaya menyusui anak-anaknya dengan sempurna, yaitu 2 tahun penuh dan tidak ada lagi penyusuan setelahnya. Maka, mengenai transaksi jual beli ASI atau donor ASI, agar jual beli tersebut sesuai dengan syariat hukum Islam, harus dilakukan dengan jujur memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Materi yang selanjutnya yaitu bank ASI. Menurut Qaradawi, tidak ada proses penyusuan melalui bank ASI. Cara al-wajub dan as-saud hanyalah melalui cara wajar, bukan proses menghisap dari puting payudara ibu susuan. Sehingga hukum bank ASI menurut ulama kontemporer seperti Al-Qaradawi boleh karena tidak menjadi saudara susuan dan mengharamkan perkawinan. Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat di dalam menentukan batasan umur ketika orang menyusui yang menyebabkan kemahroman. Namun, mayoritas ulama mengatakan bahwa batasannya adalah jika seorang bayi berumur 2 tahun ke bawah. Selanjutnya, mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa susuan yang mengharamkan adalah jika telah melewati 5 kali susuan secara terpisah. Di Indonesia sendiri, persoalan bank ASI pun telah mendapatkan tanggapan oleh MUI. Dan dalam Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ke-8 di Jakarta, bertepatan dengan tanggal 27 Juli 2010 Masehi atau 17 Sa'ban 1431 Hijriah, MUI mengeluarkan fatwa tentang dilakukannya dengan musyawarah antara orang tua bayi dengan pemilik ASI, sehingga ada kesepakatan dua belah pihak, termasuk pembiayaan. Ibu yang mendonorkan ASInya harus dalam keadaan sehat dan tidak sedang hamil. Bank tersebut mampu menegakkan dan menjaga ketentuan syariat Islam. Berpedoman pada fatwa MUI di atas, tugas Bank ASI sebenarnya adalah hanya sebagai media yang menjembatani pertemuan antara bayi dengan calon ibu susuan, bukan menampung donor ASInya.
Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, luar biasa sekali pemaparan materi dari Saudari Amelia Salwa Nurdiansyah. Baik, mungkin kami cukupkan untuk presentasi hari ini mengenai Rodoah dan problematikanya di era modern. Kami dari kelompok 9, apabila ada tutur kata yang tidak mengenakan dan kurang sopan, itu murni dari kami. Apabila ada yang benar, maka bisa diambil hikmahnya dan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami kelompok 9. Bila taufik wal hidayah, ridho wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.